Dia telah ditinggalkan untuk mati jauh di dalam hutan, tanpa alat komunikasi, tanpa tim bantuan, hanya jejak luka di dedaunan gugur, sementara pepohonan redleaf yang sunyi seolah menyempit di sekelilingnya. Wakil Sheriff Marco Herrera telah menemukan sesuatu yang mengancam, dan seseorang telah memastikan dia tidak akan bertahan hidup untuk melaporkannya. Tapi dia tidak sendirian di hutan itu. Dua gadis berusia 10 tahun yang sedang berjalan santai bersama anjing gembala Jerman mereka yang setia menemukan pemandangan yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh anak-anak. Saat itu mereka bukanlah pahlawan, belum. Mereka hanyalah dua saudari dengan ponsel tua, kepala penuh mimpi, dan seekor anjing yang tak pernah meninggalkan mereka. Apa yang mereka lakukan selanjutnya mengingatkan kita bahwa keberanian masih ada, bahwa keluarga berarti segalanya, dan bahwa kadang-kadang doa dijawab secara diam-diam melalui tindakan orang-orang biasa. Pastikan untuk mengikuti saluran ini dan aktifkan notifikasi. Kisah ini membuktikan bahwa memilih untuk menolong tidak pernah sia-sia. Angin berhembus di antara pepohonan berwarna-warni di hutan redleaf, menerbangkan dedaunan cerah yang melayang seperti pesan-pesan kecil yang terlupakan. Itu adalah Sabtu yang dingin di akhir Oktober, pagi yang beraroma tanah basah dan kayu terbakar, hari yang membuat kota kecil Alder Glen, Vermont, terasa seperti dari novel tua. Kembar berusia 10 tahun, Ciara dan Elena Jimenez, berjalan menyusuri jalur setapak dengan percaya diri, seolah mereka mengenal hutan itu luar dalam. Ciara berjalan di depan, waspada dan diam. Matanya yang coklat muda menyapu jalan di depan. Rambut kastanyenya yang dikepang longgar menyentuh syal biru tuanya saat ia melangkah. Elena berjalan sedikit di belakang. Tubuhnya lebih mungil dan sifatnya lebih lembut, sering berhenti untuk mengambil daun cantik atau batu kecil. Meskipun wajah mereka hampir sama, kepribadian mereka sangat berbeda. Ciara selalu waspada, sementara Elena suka berimajinasi. Mereka memakai jaket hijau yang sama, sudah aus di ujung-ujungnya, dan sarung tangan rajut buatan ibu mereka saat masa masih muda. Tak jauh di belakang mereka, Rex berlari kecil, anjing gembala Jerman berusia 5 tahun dengan mata tajam dan bulu tebal berwarna hitam dan coklat. Dia bergerak dengan tujuan, seperti anjing yang telah mengalami lebih dari sekadar hidup di halaman belakang. Dulu dilatih sebagai anjing penyelamat, Rex tidak lulus karena pincang akibat cedera lama, tapi dia tetap membawa diri seperti seorang pelindung. Selalu mendengar, selalu waspada, telinganya bergerak setiap kali ada suara halus. Bagi mereka, Rex bukan sekadar peliharaan, dia keluarga. Penjaga yang tenang, teman setia di hutan, dan penghibur di malam-malam panjang. Hari itu, mereka memilih jalur selatan, jalur yang sepi dan jarang dilalui orang di akhir tahun seperti ini. Suara daun yang terinjak mengikuti langkah mereka, dan di kejauhan rusa bergerak di balik semak. Rex berhenti tiba-tiba, hidungnya terangkat dan telinganya tegak. Ciara langsung menyadarinya. Ada yang aneh, bisiknya. Rex menggonggong sekali, pelan dan tajam, lalu berlari ke arah pepohonan, meninggalkan jalur setapak. Kedua gadis itu langsung mengejarnya, merasakan ketegangan di udara. Sekitar 30 langkah masuk ke dalam, mereka melihatnya. Seorang pria tergeletak di bawah pohon maple merah, nyaris tak terlihat di balik ranting-ranting patah. Seragam wakil sheriffnya basah dan berubah warna, tanda luka serius. Kulitnya pucat, bibirnya gelap, dan ada luka parah di bagian samping tubuhnya yang bergerak pelan seiring napas lemah. Ciara mengeluarkan suara lirih. Elena berdiri terpaku, terkejut. Rex mengelilingi pria itu, mengendus dengan cemas tapi tenang. Tak ada keraguan, pria itu terluka parah. Ciara berlutut di sampingnya, dia masih bernapas, bisiknya, tangannya gemetar saat menyentuh luka itu. Kita harus menghentikan pendarahannya.
Elena mengeluarkan ponsel lipat tua yang selalu diminta ibunya untuk mereka bawa. Layarnya menyala samar. "Aku telepon 911, katanya, jemarinya bergetar. Wakil Sheriff Marco Herrera telah bertugas selama 3 tahun. Di usia 32, tubuhnya ramping dan atletis, rambut pirangnya pendek, dan wajahnya menunjukkan bahwa dia terbiasa dengan kesulitan. Dia paling tenang saat berada di alam. Dia suka berjalan di jalur-jalur sunyi, menyelidiki laporan kecil, dan berpikir sendirian di antara pepohonan. Hanya atasannya dan satu teman lama yang tahu bahwa Marco sedang menyelidiki kelompok yang terlibat dalam penebangan liar dan senjata. Hari itu seharusnya bukan jadwal patroli, tapi ada sesuatu yang membuatnya pergi, dan itu hampir merenggut nyawanya. Ciara melepas syalnya dan menekannya kuat-kuat ke luka itu untuk memperlambat pendarahan. "Pegang ini," katanya pada Elena, yang langsung berlutut dan menekan syal itu dengan kedua tangan. Bibirnya gemetar menahan tangis. Ciara melihat lagi ke arah ponsel. "Mereka bilang apa?" tanyanya. "Mereka kirim bantuan," jawab Elena pelan. "Tapi kita terlalu jauh. Mungkin butuh 20 menit. Terlalu lama." Pendarahan terus berlanjut. Ciara mengambil ranting di dekatnya, mematahkannya, dan menggunakan salah satu bagiannya untuk memutar syal menjadi torniket kasar. "Kamu harus bertahan," bisiknya. "Kami tidak akan membiarkanmu pergi." Rex berbaring di samping kaki sang wakil sheriff, diam, matanya tenang dan penuh perhatian. Di kota, di atas toko roti Jimenez yang sudah lama tutup, ibu mereka, Rosa, duduk di meja dapur, sebuah buku catatan terbuka di depannya. Di usia 36, tangannya kuat karena bertahun-tahun membuat roti. Tubuhnya ramping karena kerja keras. Rambut hitamnya diikat ke belakang, beberapa helai terurai saat ia menatap tagihan-tagihan yang menumpuk. Mata coklatnya yang lelah mirip dengan anak-anaknya. Dia baru saja mencoret satu tagihan lagi saat telepon rumah berdering. Dadanya terasa sesak. "Ini petugas Ramos dari kepolisian Alder Glen." "Apakah Anda ibu dari Ciara dan Elena Jimenez?" Napas Rosa tertahan. "Ya, ada apa?" "Mereka selamat," jawab petugas dengan cepat. "Tapi telah terjadi keadaan darurat. Putri Anda menemukan seorang wakil sheriff yang terluka di hutan. Mereka memberikan pertolongan pertama. Para medis sedang menuju ke sana sekarang." Rosa bersandar, air mata mulai menggenang. Gelombang kebanggaan dan ketakutan menyelimuti dirinya. Dia merasa kagum, namun juga malu. Bagaimana mereka tahu caranya menolong? Dia tak pernah mengajarkannya. Dia bahkan nyaris tak mampu membeli sepatu bot usang mereka. Di dalam hutan, suara siren akhirnya terdengar di kejauhan. Tangan Elena mulai mati rasa. Suara Ciara serak karena terus mengulang, "Tetap bersama kami," berulang kali. Tim medis berlari masuk dengan hati-hati mengangkat Marco ke atas tandu. Seorang paramedis, wanita berambut perak dengan wajah ramah, berbalik ke arah si kembar dan berkata, "Kalian menyelamatkan nyawanya." Ciara berkedip, "Benarkah?" "Ya, benar." Rex menggonggong pelan dan bersandar di sisi Elena. Dia memeluknya erat, air matanya akhirnya jatuh. Di sekeliling mereka daun-daun terus berguguran. Hutan tampak diam, seolah-olah bahkan pepohonan pun mengerti bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Embun beku menghiasi jendela-jendela di Alder Glen seperti rendah-rendah halus saat matahari terbit keesokan paginya. Sekarang hari Minggu lebih dingin dari sebelumnya, tapi pepohonan di hutan masih mempertahankan warnanya, seolah belum siap melepaskan. Di dalam apartemen, Rosa berdiri di dekat kompor, memperhatikan ketel yang bergetar pelan. Punggungnya kaku karena kurang tidur, tapi dia tetap berdiri tegak. Rosa Jimenez tidak menunjukkan perjuangannya. Dia hanya menjalaninya. Di usia 36, punggungnya masih kuat, dan tangannya kasar karena bertahun-tahun mengolah adonan. Namun lelah yang dia bawa terasa seperti lapisan tambahan di tubuhnya. Rambut hitamnya
diikat longgar di tengkuk, mulai memutih. Bukan karena usia, tapi karena tekanan hidup yang terus-menerus. Dulu, dia pernah bermimpi memiliki toko rotinya sendiri, dan untuk waktu singkat, ia mewujudkannya. Tapi saat pandemi datang, dia terpaksa menutupnya dan kehilangan semua pijakan keuangan. Sejak itu dia menjalani berbagai pekerjaan, membuat muffin untuk dijual di pasar, mengajar matematika anak tetangga di akhir pekan, melakukan apapun agar bisa terus bertahan. Ciara dan Elena duduk di dekatnya dengan piyama. Pipi mereka memerah karena hangat dari ventilasi di bawah meja. Rex tidur di bawah bangku, telinganya bergerak-gerak karena mimpi. Ketukan di pintu membuyarkan pikiran Rosa. Dia mengelap tangannya dengan handuk dan membuka pintu. Seorang wanita tinggi dengan mantel abu-abu gelap berdiri di sana. "Saya Detektif Elisa Rios," katanya dengan senyum lembut. Dia tampak berusia awal 40-an, ramping dan tenang, dengan rambut ikal hitam rapi di balik telinga dan mata gelap yang tajam. Nada suaranya tenang dan jelas, tapi penuh kebaikan. "Boleh saya masuk?" tanyanya. Rosa mengangguk kecil dan mempersilakan masuk. "Silakan." Rios melepas mantelnya dan duduk menghadap anak-anak. Dia mengamati mereka dengan tenang sejenak, lalu mencondongkan badan ke depan. "Saya ingin mengucapkan terima kasih. Wakil Herrera masih hidup hari ini karena apa yang kalian lakukan kemarin." Si kembar saling melirik, tak yakin bagaimana harus merespons. Rios tidak memaksa. "Keberanian tidak selalu datang bersama medali," katanya lembut. "Kadang bentuknya seperti sarung tangan yang menekan luka." Rosa berdeham. "Saya hanya bersyukur dia akan baik-baik saja." Anak-anak, mereka hanya melakukan apa yang mereka rasa harus dilakukan. "Itu lebih dari yang bisa dilakukan banyak orang dewasa," balas Rios. "Saya baru saja dari rumah sakit. Keadaannya stabil sekarang. Dia kehilangan banyak darah, tapi berhasil melewati operasi. Dokter bilang dia punya peluang besar untuk pulih." Dia berhenti sejenak, suaranya melembut. Dia menanyakan anak-anak. Mendengar gonggongan pelan, Rex bangkit dan menatap Rios. "Dan itu pasti Rex," katanya tersenyum, "pahlawan di balik para pahlawan." "Dia kurang suka orang asing awalnya," kata Elena pelan sambil mengelus kepalanya. "Tapi dia bisa tahu siapa yang baik." Ekspresi Rios berubah sedikit, kilasan sesuatu, mungkin kenangan, melintas di wajahnya. "Anjing selalu tahu," gumamnya. Dia tinggal beberapa menit lagi, meninggalkan kartu nama, dan berjanji akan kembali. Saat di ambang pintu, Rosa ragu sejenak. "Detektif," katanya lirih. "Tolong, jangan ada penggalangan dana, jangan kampanye online. Saya tidak ingin belas kasihan." Rios mengangguk. "Saya mengerti, tapi terkadang yang terlihat seperti amal sebenarnya hanyalah orang-orang yang saling peduli." Dia tak menambah kata. Tapi saat berjalan pergi, pikirannya tertinggal pada Rosa. Cara dia berdiri, bangga namun lelah. Itu terasa akrab. Ibunya sendiri pernah seperti itu setelah kehilangan suaminya dalam kecelakaan di gudang. Saat itu Rios baru berusia 9 tahun. Rasa bangga membuat mereka tetap tegak, tapi juga membuat semuanya jadi lebih sulit. Sore harinya, sebuah mobil berita tiba di depan apartemen. Seorang reporter bernama Francesca Torres, berambut pirang dan bermata cerah, turun dari mobil mengenakan mantel merah, lalu memperkenalkan diri kepada Rosa dengan percaya diri. "Kami ingin menampilkan putri Anda di segmen malam ini," jelasnya. "Saya rasa masyarakat butuh kisah seperti ini." Rosa ragu. Tapi saat melihat Ciara mengangguk dan Elena tersenyum malu-malu, dia pun setuju. "Baik," katanya, "tapi tolong perlakukan mereka dengan lembut. Mereka masih anak-anak." Francesca menepati janjinya. Malam itu pukul 6, segmennya ditayangkan, menampilkan cuplikan dari penyelamatan dan rekaman singkat anak-anak. Ciara menjelaskan bagaimana Rex merasakan ada yang tak beres. Elena malu-malu menunjukkan syal yang ia gunakan.
Kami hanya ingin membantu, katanya pelan. Tak ada seorang pun yang pantas dibiarkan sendirian seperti itu. Videonya cepat menyebar. Ratusan orang membagikannya secara daring. Komentar pun mengalir, anak-anak pemberani. Ini kisah yang kita butuhkan, di mana kami bisa berdonasi. Rosa mematikan notifikasi. Dia tak ingin simpati atau sumbangan. Dia hanya ingin pekerjaan tetap dan rumah yang tak terasa seperti bisa hilang setiap bulan. Malam itu, Detektif Rios duduk sendirian di dalam mobilnya di luar kantor polisi dengan berkas kasus terbuka di pangkuannya. Di dalamnya ada foto alat-alat penebangan, nama-nama tersangka, dan catatan awal dari Herrera. Semua bukti mengarah pada sesuatu yang jauh lebih serius daripada patroli biasa. Rios dikenal karena ketelitiannya. Di usia 42, dia mendapat gelarnya melalui kesabaran, logika, dan ketekunan. Tapi kasus ini terus mengganggunya. Nalurinya mengatakan bahwa seseorang di sekitar mereka, seseorang yang dipercaya orang, mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, di apartemen, Rosa menyelimuti si kembar di tempat tidur. Mereka masih bersemangat karena kejadian hari itu, tapi tak lama kemudian mereka pun tertidur. Rex melompat ke ujung ranjang mereka, merebahkan kepalanya di antara kedua cakarnya. Rosa kembali ke dapur dan duduk dengan buku catatannya. Di satu halaman, tagihan sewa, tagihan gas, pembayaran minimum kartu, saldo makan siang sekolah. Dia membuka halaman lain, daftar roti, scone maple, roti gulung kayu manis, roti gandum, resep-resep yang dulu membawa kebahagiaan. Ovennya sudah berbulan-bulan tidak berfungsi dengan baik. Ketukan ringan di pintu membuatnya terdiam. Dia membukanya dan menemukan sebuah amplop kecil di keset. Di dalamnya ada secari kertas yang dilipat rapi. Isinya berbunyi, dari seseorang yang mengerti seperti apa rasanya membesarkan anak sendirian. Tanpa harapan apapun, hanya ucapan terima kasih. Di bawah catatan itu ada kartu hadiah untuk belanja bahan makanan, ditandatangani singkat, VM. Rosa berdiri lama di ambang pintu, angin malam menyentuh lengannya. Dia tidak menangis, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan mencair, seperti simpul yang mulai mengendur. Di SD Alder Glen, lorong-lorong beraroma serutan pensil dan cairan pembersih lantai, lembut dan akrab. Tapi hari ini terasa berbeda. Bintang-bintang kertas berwarna merah, putih dan biru tergantung di dinding, dibuat oleh siswa kelas 5. Di bawah papan buletin bertuliskan pahlawan lokal, tergantung foto Ciara dan Elena Jimenez. Dalam foto itu, mereka tersenyum kikuk bersama kepala sekolah dengan latar mobil polisi dari kardus. Di dalam aula olahraga yang hari itu dijadikan ruang pertemuan, murid-murid memenuhi kursi lipat. Kertas pita tergantung dari langit-langit. Kepala sekolah Teresa Delgado berdiri di depan. Usianya sekitar pertengahan 50-an, tinggi dan ramping, dengan rambut peraknya yang rapi. Setiap hari, ia mengenakan bros berbentuk hewan yang berbeda. Hari ini, seekor rubah. Teresa telah menjabat sebagai kepala sekolah selama 2 dekade. Ia dikenal tegas, tapi adil dan sangat penyayang. Bertahun-tahun lalu, saat ibu dari seorang murid hilang dalam badai salju, Teresa menjaga anak itu sampai bantuan datang. Kenangan itu tidak pernah hilang dari pikirannya. Ia mengetuk mikrofon. Hari ini, kita memberi penghargaan pada jenis keberanian yang istimewa, katanya. Keberanian yang tenang, yang muncul saat tak ada yang melihat. Ciara dan Elena berjalan perlahan ke depan. Mereka mengenakan sweater kembar, bersih dan disetrika rapi. Rex, yang diizinkan ikut secara khusus, duduk gagah di kaki mereka, dengan medali buatan tangan tergantung di lehernya. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Seorang murid kelas 2 mengangkat papan lukis bertuliskan, "Terima kasih Ciara dan Elena."
Setelah acara, kepala sekolah Delgado membungkuk dan membelai lembut bulu Rex, suaranya pelan penuh kekaguman. "Kamu anak baik," bisiknya pada anjing itu. "Lebih baik dari kebanyakan orang yang pernah saya temui." Sementara itu, di seberang kota, di ruang rumah sakit yang tenang dan terang steril, Wakil Sheriff Marco Herrera menatap kosong ke langit-langit. Luka fisiknya mulai pulih, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang masih tinggal, sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Dokter berkata ia beruntung, 17 jahitan, 2 kali transfusi, dan tak ada kerusakan organ permanen. Tapi bagi Marco, kata beruntung terasa tidak tepat. Ia merasa kosong, seolah ada hal penting dalam dirinya yang hilang dan tak bisa ia temukan. Detektif Rios masuk ke ruangan dengan tenang, membawa sebuah amplop besar. Ia menarik kursi ke samping ranjang. "Kamu terlihat lebih baik," katanya datar. Marco menoleh padanya. Wajahnya mulai berwarna, tapi lingkaran gelap masih jelas di bawah matanya. "Jangan tertipu penampilan," gumamnya. Rios mengamatinya lekat-lekat. "Ingin bicara tentangnya?" Marco diam sejenak. "Mungkin, tapi bukan tentang aku. Ini tentang ayahku." Rios langsung mengenali perubahan suasana. Ayah Marco, Giorgio Herrera, juga seorang polisi. Tapi ia menghilang lebih dari 20 tahun lalu. Berkas resmi menyebutkan itu sebagai penghilangan sukarela. Marco tidak pernah mempercayainya. "Saat itu aku 8 tahun, katanya. Dia pergi untuk memeriksa suara di dekat pabrik tua dan tak pernah kembali. 3 bulan kemudian, ibu mengemasi barang-barang kami dan kami meninggalkan kota." Ia menatap Rios serius. "Aku baru kembali tahun lalu." "Kamu pikir penembakanmu ada kaitannya dengan itu?" tanyanya pelan. Marco mengangguk. "Cara mereka bergerak, bagaimana mereka tahu aku akan ada di sana, itu bukan kebetulan." Rios membuka amplop dan mengeluarkan beberapa barang bukti. Foto jejak ban, potongan radio rusak, dan pistol tua yang ditemukan dekat lokasi. "Ada yang kamu kenali?" tanyanya. Marco menunjuk casing radio. Itu perlengkapan polisi standar model akhir 90-an. Ayahku punya yang seperti itu. Rios mengerutkan kening. "Kamu pikir barang ini tersembunyi di sana selama ini?" "Bukan," jawab Marco. "Aku pikir seseorang menjaganya, menjaga aku." Di rumah keluarga Jimenez, Rosa duduk di pinggir tempat tidurnya, menggenggam ponsel. Ia sedang berbicara dengan pengelola pasar, mencoba mendapatkan kembali lapak jualannya yang lama. "Tolong," pintanya. "Saya tahu saya menunggak, tapi saya bisa menebusnya. Musim ini bisa jadi titik balik." Jawabannya ramah tapi tegas. "Rosa, kamu masih punya tunggakan dari tahun lalu. Saya tidak bisa buka kembali lapakmu sebelum itu lunas." Ia menutup telepon dan menghela napas, menekan jemarinya ke pelipis. Di atas meja rias terdekat ada sebuah toples kecil bertuliskan Dana Oven. Isinya belum setengah penuh. Ciara yang memulainya, memasukkan koin kapanpun ia bisa. Rosa tak pernah menyuruhnya berhenti. Sore itu, Ciara, Elena, dan Rex berjalan kembali ke arah hutan. Seharusnya mereka sedang membereskan kamar, tapi Ciara memikirkan hal lain. "Aku cuma mau periksa sesuatu," katanya. "Periksa apa?" tanya Elena sambil menendang dedaunan. Ciara tak langsung menjawab. Ia menarik buku catatan dari jaketnya. "Minggu lalu, Rex menggonggong di jalur ini. Dia tidak pernah melakukannya kecuali ada sesuatu yang penting." Rex memimpin mereka ke sebuah lapangan kecil di dekat jalur lama yang ditumbuhi semak. Rumput tinggi menutupi sebagian besar area dan tong-tong karat tenggelam sebagian di dalam lumpur. Lalu Rex mulai menggonggong lagi, tajam dan terarah. Mereka langsung berhenti. Ciara cepat-cepat menulis di bukunya, "Selatan Hollownya Miller." Rex siaga. Mungkin ada jejak. Mereka tak mendekat lebih jauh, tapi Elena memotret tempat itu dengan ponsel lipat tuanya.
Di rumah, Ciara menyimpan catatan itu di dalam kotak sepatu harta karunnya, penuh dengan cetakan daun, batu aneh, dan sekarang, sesuatu yang mungkin lebih penting dari petualangan sekolah manapun. Malam itu, Detektif Rios berjalan melewati tempat parkir kantor polisi. Ia melewati petugas Davide Ortega, anggota baru yang baru dipindahkan dari Montpellier. Ortega berusia 30-an, wajah bulat dan selalu cepat melontarkan lelucon melambai padanya. "Sore, detektif." "Sore, Ortega. Kamu kelihatan seperti orang yang mau minta bantuan." "Mungkin," jawabnya sambil tersenyum. "Kakakku lagi ngurus penggalangan kue untuk Thanksgiving. Boleh nggak aku minta dibuatkan lemon square kayak yang kamu bawa pas briefing bulan lalu?" Rios mengangkat alis. "Aku nggak bisa bikin kue." Ortega terlihat bingung. "Tunggu, apa? Kalau begitu siapa yang..." Dia memotongnya sambil tertawa kecil. "Lupakan saja." Dia tidak memanggang apa-apa. Dia membelinya dari meja kecil di luar apartemen keluarga Jimenez. Ciara yang menulis papan dengan tangan. $1, bantu kami perbaiki oven. Saat malam turun di Alder Glen, udara cepat menjadi dingin. Pepohonan di Redleaf menjatuhkan daun-daun berkilau mereka dan angin dingin menyelinap masuk ke rumah melalui celah-celah tak terlihat. Lampu jalan menyala, memancarkan lingkaran cahaya keemasan di atas aspal. Di atas sana, langit biru tua muncul di antara awan yang bergerak lambat. Di dapur Jimenez, udara masih menyimpan aroma kabel terbakar. Rosa sedang berjongkok di depan oven rusak, mencoba memperbaiki kumparan yang membandel. Ada bekas minyak di pipinya, dan dia mengenakan sweatshirt tipis dan celana piyama yang penuh tepung. Jarinya memerah karena dingin, tapi wajahnya menunjukkan tekad yang tenang. Ciara berdiri di dekatnya, membolak-balik buku petunjuk berminyak dengan senter diselipkan di antara giginya. Elena duduk di bangku, menyusun perkakas dengan hati-hati, seperti insinyur kecil. Rex berbaring di ambang pintu, matanya waspada, ekornya bergerak setiap kali seseorang bergerak. "Coba sekarang," panggil Ciara. Rosa memutar tombol dan menekan pemantik. Tidak ada reaksi. Dia menghela napas pelan. Elena menoleh. "Mungkin kepala sekolah Delgado bisa bantu. Dia pernah benerin proyektor pakai permen karet dan penjepit kertas." Rosa tertawa pelan. "Menggoda juga." Bel pintu berbunyi. Ciara buru-buru membukanya dan kembali membawa sebuah kotak kardus. Di atasnya ada struk berwarna merah muda bertuliskan, "Pesanan online, Apple Cinnamon Crumble 2 kali." Di dalamnya ada secarik catatan terlipat, "Tolong antar sebelum minggu, nenekku rindu kue buatanmu." Rosa membalikkan kertas itu tanpa nama, tulisan tangannya pun tak dikenal. "Apakah seseorang melihat selebaran kita?" tanya Elena. "Kita cuma bikin untuk muffin, bukan untuk crumble," jawab Ciara. Rosa tak menjawab. Dia menyelipkan catatan itu ke dalam buku resepnya, memandang kedua anaknya, lalu berkata, "Ayo kita perbaiki oven ini." Di seberang kota, Detektif Rios tiba di jalur masuk hutan di sisi selatan Redleaf. Ia melangkah ke rumput yang tertutup embun beku, mengenakan mantel hitam tebal yang dikancing hingga leher dan topi biru tua menutupi ikalnya. Di atas, satu lampu jalan berdengung pelan. Di tangannya yang bersarung, ia membuka peta. Bayangan bergerak di atas kertas saat angin bertiup. Dia tidak sendirian. Berdiri di sampingnya adalah Marco Herrera, mengenakan pakaian hangat berlapis dan jaket flanel gelap. Di satu tangan ia membawa senter, di tangan lainnya termos beruap. "Kamu yakin mau lakukan ini?" tanya Rios. Marco mengangguk pelan. "Ciara bilang Rex gelisah dekat jalur utilitas lama, dekat hollow-nya Miller. Aku ingin mulai dari sana." Mereka bergerak diam-diam melewati semak belukar, hutan menyelimuti dalam keheningan yang tak nyaman, hanya dipecah oleh suara dahan-dahan pohon yang mengeluh tertiup angin. Sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang dipenuhi sulur dan lumut lembab.
Di dekat tumpukan batu, Marco tiba-tiba berhenti. Separuh terkubur dalam tanah, ada radio genggam tua, casingnya retak dan sesuatu yang gelap menodai bagian speakernya. Marco mengenakan sarung tangan dan mengangkatnya dengan hati-hati. Terukir samar di bagian belakang ada 3 inisial, GM. Rios menghela napas. "Ayahmu?" Marco mengangguk kaku, rahangnya mengencang. "Aku rasa ini miliknya." Rios berlutut di sampingnya, memeriksa area sekitar. Ada bekas goresan dangkal di tanah, seperti sesuatu atau seseorang telah diseret dengan jejak kaki samar yang hampir hilang karena waktu dan cuaca. "Kita panggil tim forensik besok pagi," katanya. "Sekarang terlalu gelap, tapi ini..." Ia menepuk radio itu. "Ini penting." Keesokan paginya di kantor polisi, Rios duduk bersama Sersan Luigi Navarro. Berusia 50-an, berjanggut kelabu, dan mata dalam yang menyimpan terlalu banyak tahun, Navarro dikenal karena ketenangannya. Ia pernah membimbing Giorgio Herrera. Saat Rios menyerahkan radio itu, tangannya bergetar. "Aku ingat model ini," katanya. "Kita berhenti pakai sekitar tahun 2003. Giorgio bawa yang seperti ini hari dia hilang." Rios menatap langsung. "Menurutmu, mungkin ada orang dalam yang terlibat?" Navarro tak langsung menjawab. Ia mengangkat pandangan perlahan, tatapannya suram. Di kota kecil, rahasia selalu punya cara untuk muncul kembali. Hari itu juga, di apartemen keluarga Jimenez, sesuatu yang baik terjadi. Oven itu akhirnya menyala kembali. Mereka bertiga bersorak dan bertepuk tangan saat lampu oranye kecil berkedip. Rex menggonggong senang, seolah ikut merayakan. Rosa mengusap wajah dengan lengannya, tapi kali ini bukan hanya karena kotoran. Sore harinya Rosa langsung bekerja. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aroma hangat gula merah dan apel panggang memenuhi apartemen. Chiara dan Elena membantu mencampur bahan, sementara Rosa membentuk kulit pai dengan tangan. Mereka tertawa saat Rex diam-diam mencuri sepotong adonan dari meja. Saat Pi dibiarkan dingin, Chiara mengambil buku catatannya dan membuka halaman baru. Di bagian atas, ia menulis, "Misteri Red Leaf." Ia menomori setiap petunjuk dengan rapi. Entry nomor 3 berbunyi, radio ditemukan dekat hollownya Miller. Rex masih siaga. Mungkin ada hal lain tersembunyi di sana. Di tempat lain, Marco duduk di ranjang rumah sakit, membolak-balik surat kabar lokal. Di halaman depan, ada foto buram Chiara dan Elena di samping judul tebal. Keberanian datang dalam sepatu kecil. Ia tersenyum tipis. Di pinggirnya ada tulisan tangan. "Dia menyelamatkan hidupmu. Jangan sia-siakan." Marco tak mengenali tulisan itu, tapi ia melipat halaman itu dengan hati-hati dan meletakkannya di samping. Ketukan terdengar di pintu. Rios masuk dengan berkas lain di tangan. "Aku butuh kamu," katanya singkat. "Kasus ini tak bisa kuatasi sendirian lagi." Marco menatap matanya lebih tenang dari sebelumnya. "Kalau begitu, ayo kita mulai." Menjelang malam, angin mulai bertiup kencang. Udara di atas Alder Glen menjadi tebal dan dingin, bergetar dengan tekanan aneh. Daun-daun berterbangan di atas jalanan, dan langit yang tadinya biru pucat berubah menjadi abu-abu pekat berasap. Guruh terdengar jauh, dalam dan rendah, seperti peringatan yang dibawa angin dari sela-sela pegunungan. Orang-orang bergegas menutup jendela dan membawa hewan peliharaan masuk ke dalam rumah. Tapi badai ini berbeda, ada sesuatu yang sedang membangun. Di rumah, Rosa berdiri di dekat jendela ruang tamu, matanya terpaku pada pepohonan yang membungkuk di luar. Apronnya berdebu tepung dan ponselnya sedikit bergetar di tangannya. Aroma cengkeh dan kayu manis memenuhi apartemen, tapi dadanya terasa sesak. "Mereka bilang cuma mau ke tepi hutan," bisiknya. Kepanikan mulai merayap. Mangkok makanan Rex masih penuh, tak tersentuh. Di luar, lebih dalam di Red Leaf, Chiara dan Elena berpelukan di bawah akar tebal pohon tumbang.
Napas mereka membentuk kabut di udara dingin. Rex berjongkok dekat, tubuhnya tegang, dadanya naik turun cepat. Badai datang lebih cepat dari perkiraan. Hujan menghantam miring, angin melolong di antara cabang, dan yang lebih buruk, terdengar suara manusia. Sore itu mereka mengikuti Rex, penasaran melihat kemana ia bereaksi minggu lalu. Ciara membawa buku catatan, Elena membawa senter. Lalu mereka mendengar suara laki-laki, pelan dan serius, suara yang tidak mereka kenal. Beberapa saat kemudian, mereka melihat cahaya lampu kepala, bukan senter. Rex menggeram dalam dan penuh peringatan. Lalu mereka mendengar kalimat itu. Seorang pria bergumam, "Anak-anak itu lihat sesuatu." Panik muncul, mereka lari. Rex membawa mereka ke lubang tempat mereka berlindung sekarang, ruang di bawah akar dan tanah lembab. Baunya busuk, tapi itu tempat berteduh. Di kantor sheriff, Rios berdiri di dekat peta badai, setengah mengenakan mantelnya. Rosa baru saja menelepon. Putri-putrinya hilang, terakhir terlihat dekat hutan di holownya Miller. Mungkin terjadi sesuatu. Perutnya mual, lalu Marco masuk, terpincang sedikit, masih dalam masa pemulihan, tapi sudah berpakaian lengkap untuk menghadapi badai. "Aku ikut," katanya. Rios tak membantah, dia memberinya radio. "Kita pergi bersama." Mereka membawa mobil 4x4 milik kantor ke tengah badai. Wiper kaca depan bergerak cepat. Air membanjiri bagian jalan yang rendah. Cabang pohon patah di atas mereka. Mereka tak berhenti, setiap detik berarti. Di hutan gigi Ciara bergemeletuk karena dingin. Pakaiannya basah kuyup dan jarinya kaku. Elena meringkuk di sampingnya, pipinya memerah. Rex berdiri lagi, tubuhnya siaga, menggeram rendah. Lalu krek, sebuah cabang patah di dekat mereka. Ciara membisikkan sesuatu di telinga Elena. "Kalau terjadi apa-apa, kamu lari." "Aku nggak akan ninggalin kamu." Telinga Rex merunduk. Ia maju, berdiri di antara sumber suara dan para gadis. Dua sosok gelap muncul dari balik pohon, mengenakan jaket tebal. Senter mereka menyapu kanan kiri. "Aku lihat mereka lari ke arah sini," gumam salah satunya. Lalu Rex menggonggong, keras, tajam, garang. Dia menerkam. Pria pertama sempat berbalik tepat waktu sebelum Rex melompat, menjatuhkannya ke dalam lumpur. Pria kedua mengayunkan tongkat logam, menghantam rusuk Rex. Anjing itu menjerit, tapi tidak mundur. Sebaliknya, ia menyerang lagi, menarik mereka menjauh dari para gadis, lebih dalam ke dalam hutan. Si kembar membeku, terlalu takut untuk bergerak atau bernapas. Beberapa menit kemudian, cahaya lampu kendaraan menembus pepohonan. Marco melompat keluar, bahkan sebelum mobil berhenti sepenuhnya, dengan senter di satu tangan dan senjata di tangan lain. "Anak-anak!" teriaknya menantang badai. "Ciara, Elena!" Sebuah suara kecil menjawab, lemah tapi jelas. "Di sini!" Rios berlari ke arah suara itu, berlutut, dan memeluk Elena erat-erat. Marco mencapai Ciara lebih dulu, tangannya gemetar. "Kalian selamat sekarang, kami bersama kalian." Suara Marco tenang, membungkus mereka dengan rasa aman, tapi lalu terdengar suara lemah. Rex muncul dari balik pepohonan, pincang, sisi tubuhnya berlumuran lumpur dan luka, menyeret satu kaki. Matanya menatap para gadis, dan ekornya bergoyang lemah sebelum ia ambruk ke tanah. "Rex!" seru mereka bersamaan, berlari menghampirinya. Marco buru-buru maju dan mengangkat anjing itu dengan hati-hati. "Dia luka parah," katanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Mereka masuk ke kendaraan sementara Rios menelepon dokter hewan darurat. Perjalanan pulang tegang dan lambat, hujan menghantam kaca seperti tirai jarum. Di dalam mobil tak ada yang berbicara. Hanya keheningan, rapuh, berat, bercampur rasa takut, syukur, dan tak percaya. Di klinik hewan, mereka disambut oleh dokter Clara Morales, wanita mungil usia awal 40-an, rambut gelapnya diikat rapi. Setiap gerakannya cepat dan tepat, kacamatanya duduk rendah di hidung, nadanya tenang tapi langsung. Dia mengalami trauma cukup berat,
katanya setelah pemeriksaan. Tapi dia kuat. Kalau dia bisa bertahan malam ini, aku yakin dia akan pulih. Anak-anak menolak meninggalkan sisinya. Malam itu, kembali di rumah dan dibungkus selimut tebal, Ciara akhirnya berbicara. Suaranya nyaris tak terdengar. Elena bersandar padanya. Aku sempat pikir Mama bakal menyerah. Aku Ciara. Dia terlalu lelah. Elena menoleh padanya, mata terbuka lebar. Dia nggak akan pernah menyerah. Dia hampir jual cincin nikahnya, kata Ciara, suaranya bergetar. Elena menggenggam tangannya dengan lembut. Kita nggak butuh cincin, kita cuma butuh dia dan Rex, itu cukup. Duduk tak jauh, Marco mendengar dengan tenang. Matanya berkilau dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, air mata mengalir di wajahnya, bukan karena luka, tapi karena sesuatu yang telah lama hilang. Dan mulai ia temukan kembali. Minggu-minggu berlalu, gigitan musim gugur melembut. Pepohonan redleaf kini berdiri telanjang, cabang-cabangnya menggapai langit. Embun beku masih menempel di rumput saat fajar, tapi matahari telah kembali. Cahaya hangat menyinari trotoar Alder Glen dan membasuh pasar dengan sinar emas. Di atas kios yang baru dibuka kembali tergantung papan bertuliskan remah dan roti Jimenez. Dulu hanya ada debu dan kesunyian. Kini ada nampan penuh kue hangat dan toples selai tersusun rapi. Aroma skon maple dan tart rempah memenuhi udara. Rosa berdiri di balik meja, mengenakan apron bersih, pipinya merona, bukan karena cemas, tapi karena panas dari oven. Garis-garis khawatir di wajahnya telah melunak, berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Sesuatu seperti harapan. Sebuah papan tulis kecil di depan bertuliskan, tanyakan tentang muffin pahlawan kami. Dipersembahkan untuk 2 saudari pemberani dan seekor anjing dengan hati seekor singa. Di balik meja, Ciara dan Elena memberikan uang kembalian. Wajah mereka bersinar di bawah topi rajut merah yang serasi. Rex beristirahat di dekat mereka, tubuhnya masih dibalut ringan di bagian samping, ekornya bergoyang pelan setiap kali seseorang mengelus di belakang telinganya. Di seberang kota, aula olahraga di pusat kota telah dihias dengan balon putih dan biru tua. Sebuah spanduk besar bertuliskan, peluncuran program penolong cilik, menghormati Ciara dan Elena Jimenez. Anak-anak memenuhi ruangan, duduk bersila dengan mata berbinar. Di podium berdiri Wakil Sheriff Marco Herrera, kini telah pulih sepenuhnya. Meski ia berjalan dengan sedikit pincang, langkahnya terlihat lebih mantap, seperti seseorang yang kembali sepenuhnya ke dalam kisah hidupnya. Ia mengenakan seragam bersih, lengan tergulung, rambut pirangnya mulai tumbuh kembali. Ia menarik napas dalam dan mendekat ke mikrofon. Tidak semua pahlawan memakai lencana, katanya, dan tidak semua bisa terbang atau bertarung. Kadang mereka anak 10 tahun dengan lutut lecet dan hati penuh keberanian. Ruangan tertawa kecil. Elena bersembunyi di balik Ciara. Ciara tersenyum bangga. Karena kedua gadis ini, lanjut Marco, kami memulai program di mana anak-anak belajar pertolongan pertama, cara merespons saat darurat, dan bagaimana tetap tenang ketika segalanya terasa runtuh. Tepuk tangan menggema di seluruh aula. Kemudian Rios naik ke panggung, mengenakan mantel resmi, sebuah kotak beludru kecil di tangannya. Suaranya tenang, namun penuh makna. Dan sekarang, katanya, kita memberi penghargaan pada sosok lain yang mungkin tak bisa berbicara, tapi tindakannya berkata lebih dari cukup. Rex melangkah maju, bulunya disikat rapi, pita biru cerah melingkari lehernya. Rios menyematkan medali mengilap padanya. Penghargaan kehormatan K9 sipil. Seluruh hadirin berdiri. Dia terlihat bangga, bisik Ciara. Dia pasti tersenyum, kata Elena pelan sambil tertawa kecil. Malam itu keluarga Jimenez pulang sebagai 5 orang. 3 manusia, seekor anjing, dan 1 adonan sourdough baru yang mereka namai Gutsi. Marco ikut juga,
membawa lengan penuh muffin, dan sesuatu dalam hatinya mulai tumbuh, meski belum bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia resmi bergabung dalam tim pengabdian masyarakat kota, mengajar keselamatan, dan membimbing anak-anak setempat. Tapi lebih dari itu, ia telah menemukan sesuatu yang seperti keluarga. Gadis-gadis itu menambahkan namanya ke daftar tugas rumah tangga. Perannya, pencuci piring dan pendongeng. Saat langit di luar berubah menjadi emas lembut, Rios mampir. Ia menyerahkan kaset kecil kepada Marco, ujungnya sudah aus. Kaset ini salah label, ditemukan di kotak arsip lama, katanya pelan, dari ayahmu. Marco menatapnya ragu. Rios mengangguk lembut. Malam itu mereka memutar rekaman menggunakan pemutar tua dari lemari Rosa. Awalnya hanya suara statis, lalu muncul suara Giorgio Herrera, rendah, mantap, dan penuh perenungan. Kalau kamu mendengar ini, berarti aku tak sempat kembali. Itu bukan keinginanku. Tapi kalau suatu hari nanti kamu dihadapkan pada pilihan antara keselamatan dan kebenaran, pilih yang benar. Meski harus membayar mahal, itulah arti dari lencana ini. Saat rekaman berakhir, tak ada yang berkata apa-apa. Marco meletakkannya dengan hati-hati. Ia belum tahu semua jawaban, tapi ia tahu pria seperti apa yang ingin ia jadikan dirinya. Malam itu, Ciara duduk di tangga depan rumah, lututnya dirangkul erat. Elena bergabung, mengangkat dagu ke arah bintang-bintang. Rex berbaring di antara mereka, napasnya tenang dan dalam. "Kamu pikir kita benar-benar menyelamatkan seseorang?" tanya Ciara. Elena mengangguk, matanya tak lepas dari langit. "Aku rasa kita menyelamatkan lebih dari satu." Rex mengibaskan ekornya pelan. Ciara tersenyum. "Yang lucu, kurasa kita juga ikut diselamatkan." Kadang keajaiban tidak datang dengan gemuruh. Mereka hadir dalam momen-momen kecil, dalam sepatu berlumpur, suara yang bergetar, atau seekor anjing terluka yang berdiri di antara bahaya dan harapan. Kadang mereka datang saat seseorang, bahkan yang kecil sekalipun, memilih untuk melakukan hal yang benar. Dan dalam pilihan itu, dunia berubah, pelan, kuat, dan selamanya. Mungkin kebaikan kecil yang kamu berikan hari ini adalah jawaban bagi doa yang diam-diam dipanjatkan seseorang. Jika kisah ini menyentuh hatimu, pertimbangkan untuk membagikannya kepada seseorang yang butuh pengingat bahwa kebaikan masih hidup di dunia ini. Kami ingin mendengar ceritamu, tinggalkan komentar, dan beritahu kami bagaimana perasaanmu setelah mendengar ini. Dan jika belum, berlanggananlah untuk bergabung, menyebarkan kisah-kisah yang mengangkat hati, membawa harapan, dan mengingatkan kita akan hal-hal yang benar-benar penting. Semoga Tuhan memberkatimu dan semua yang kau cintai. Tetaplah aman, tetap penuh kasih, dan selalu pilih jalan keberanian dan kebaikan.